dunia itu, ini dunia kita, mulai dari urusan anak, istri, rezeki, kerja, sehat, sakit, masyhur, tidak masyhur, viral, tidak viral, dicinta, dicaci, dimaki, dipuji, disenangi, tidak disenangi, ya. Kalau baru di majelis ini nggak disenangi, udah ketar-ketir, gimana di alam terbuka, ya? Baru gesekan dikit sama kawan kita sudah gagal, gimana nanti di alam terbuka, ya? Jadi kalau antum masih gesekan sama teman-teman sesama internal, bersyukur, berarti Allah masih mendidik nafsiyah kita, masih mendidik nafsiyah kita. Masih ada gesekan sama teman, ya, konflik kecil-kecilan, ya, masih nggak? Harus ada, ya. Kalau nggak ada, nggak dunia namanya, ya. Itulah dunia. Maka di dalam majelis pun ada sisi duniawinya. Oke? Ad-dunya, maka dunia itu dipuja, tidak dipuja, disenangi, tidak disenangi. Ahqaru inda siddiq, itu remeh sekali bagi seorang hamba yang hatinya sudah siddiq. Apa arti siddiq? Yang di sini artinya sungguh-sungguh. Hamba yang bersungguh-sungguh. Min an yanzura fi tasrifiha hadir al-haq, ya. Dibandingkan ia memandang di dalam tasrifiha, ya, dalam pergolakan atau dalam pergerakan dunia itu hadiral haq, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya, jadi dunia itu main-main dan senda gurau. Mohon maaf, nggak ada cinta sejati di sini. Cinta sejati hanya untuk Allah. Maka sejatikan cintamu dengan dinisbatkan dia dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada teman sejati kecuali teman yang sama-sama jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada guru sejati kecuali guru yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat nanti juga nggak ada surau sejati, tarekat sejati, zawiyah sejati, ribat sejati, nggak ada. Yang sejati itu yang ada Allah di situ. Nah, itu yang dikalamkan oleh Imam Malik dulu, ya. Wa ma lillahi baqiya, ya, yang untuk Allah, yang dia berkait dengan Allah, maka Allah kekalkan, ya. Kenapa banyak buku tapi tidak semua buku kemudian sampai di zaman kita? Mungkin masalahnya itu, ya. Masalahnya dia ke Allahnya gimana? Coba antum buka kitab yang bisa bahasa Arab ataupun yang nggak bisa, sudah ada terjemahannya. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, muqaddimahnya itu berisikan makrifat beliau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu, ya. Maka beliau menzahirkan satu salawat di situ, salawat zakirun itu, ya, zakirun dan ghafilun itu, ya. Wa ahwanu 'ala Allah min ayakhtura lahu fi tasrifiha khatirun. Itu gampang bagi Allah untuk melintaskan baginya, membersihkan baginya di dalam mengatur dunia. Tasrifiha khatirun, satu lintasan. Kenapa disebut doa itu silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Udah capek-capek pun buat koar-koar di Facebook, buat clickbait di mana, apa clickbait benar istilahnya, clickbait di YouTube, bikin semenarik mungkin, sekontroversial mungkin. Kalau Allah tidak khawatirkan, yang nonton hari ini ente, besok ente lagi, besok ente lagi, yang ngelak ente juga, like. Ya, sedekah lah. Tapi kalau Allah lirik, sekali Allah lirik, selama-lamanya orang itu dilirik.
berarti orang itu dilirik, dia sudah lebur di dalam ahadiyah, wahidiyah, wahdahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang disebut di Masyisyah itu, wazujbi fi biharil ahadiyah. Ya Allah, lemparkan aku ke dalam samudra keesaan ahadiyahmu. Oh, kalau sudah begitu selesai sudah. Maka Ibnu Arabi mau gimana pun orang mengkafirkan dia nggak kafir. Kita tahu dia nggak kafir. Tapi tanda ilmu ini benar kata Ibnu Arabi di awal Futuhat, pasti ada orang yang mengkafirkan saya gitu. Makanya kita ketemu dengan seorang syekh dan dia mengatakan, saya justru khawatir kalau kamu tidak ditentang orang. Maka disitulah kita belajar mensyukuri puja-puji dan bula-buli. Ya. Jangan demam antum dibully orang, santai aja ya. Mau saja dipikiran. Ntar apa kata orang tuh syirik khafi. Syirik khafi. Walakin yusari' ila al-khairat wa huwa laha sabiqun biyadillah la biyadihi. Ya. Jadi orang yang siddiq ini dia tetap ingin beramal itu bukan karena merasa dia yang hebat beramal, dia banyak ijazah, dia banyak tarekoh, dia kuat riyadhah mujahadah. Tapi orang yang siddiq mengatakan, ini ibadahku, ini pengorbananku, semuanya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mata ngantuk, kalau Allah nggak bantu kita menahan ngantuk, ngantuknya bisa ditahan nggak? Halo, ada yang ngantuk? Enggak ya? Aman ya? Luar biasa. Nonton Netflix nggak ngantuk-ngantuk. Gilan zikir, langsung huruf zai datang sama huruf sin. Iya, sekali. Kok bisa itu? Ya, tanya sama Faiz kenapa bisa begitu. Ya, tanya kenapa bisa begitu. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti antum bisa bangun dalam zikir, itu siapa yang membangunkannya? Allah yang ngasih rasa sadar itu. Terus masih minta pahala gitu. Sadar-sadar dia, lidah dia yang ngasih, ya. Makanya kalau boleh diterjemah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, anugerahi aku cinta kepada Engkau. Anugerahi aku kenal kepada Engkau. Ya Allah, berikan aku rasa rindu kepada Engkau. Kalau rindu pasti ingat gak? Maka rindu sekarang ke siapapun, tembuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, a'inni ala dzikrika. Itu rahasia doa mustajab ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini gak kuat loh, seneng sama orang siapapun, benci sama orang siapapun, kita gak sanggup loh sama perasaan kita. Maka minta bantuan kepada Allah, a'inni gitu. Ya Allah, bantu aku. Ini disebut wa huwa laha sabiqun biyadillah. Itu bantuan dari Allah. Maka katakan di hati, ya Allah, jika aku cinta, maka jadikan cintaku dalam cintamu. Jika aku benci, masa sih Allah benci? Jikapun ada, jadikan ini kebencian di dalam kebencian. Tapi nggak pantas. Marah nggak pantas. Kenapa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku lebih dahulu daripada murkaku. Jadi ustadz kiai yang marah-marah terus itu telat, karena Allah lebih dahulu sayangnya daripada marahnya. Ini ustadz telat, ini bukan ustadz sabik, ustadz lahiq. Marah terus, apa aja marah terus. Ya sama nih, ya menikah marah mulu sama anaknya, marah mulu sama bininya, istri-istri marah mulu sama lakinya. Sama ustadz sama jamaahnya. Ada kalanya kita perlu marah, tapi bukan marah karena dia menghina kita.
tapi karena dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dihina, terima. Ya, kita dijahil-jahilin orang, kita jahil. Ya, ada orang alim sini. Ayo angkat tangannya. Ada orang alim sini? Alim ada. Alim ada. Biyadillah la biyadihi. Ya, saya kan udah doa, itu biyadihi, dia merasa dirinya beramal. Saya kan sudah zikir, kok nggak tenang? Kan sudah. Jadi kalau dia masih merasa dirinya yang zikir, dia belum. Nah, zikir itu tingkatnya, tingkat pertama zikir menyebut, dua zikir mengingat, ketiga zikir kesadaran. Apa yang disebut zikir kesadaran? Orang itu sadar zikir dia itu gerak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah nyampe di sini, zikir dia abadi walaupun dia tidur. Walaupun dia lalai zahirnya, ruh dia selalu zikrullah. Ya. Ruh dia selalu zikrullah. Makanya mursyid aulia Allah yang level itu jarang antum lihat duduk di atas sejadah. Disinilah murid kena fitnah, syubhat. Itu dia nggak jarang wiridan, norak kalau suka wiridan kan gitu. Masa wali wiridan kan gitu. Lah itu dia, itu orang udah bersama Allah. Nafas dia sudah sama Allah, udah nyambung dengan nafasnya Allah Subhanahu wa taala. Orang begitu nggak apa-apa begitu. Ya, antum ada yang bening aja lewat depan, lupa sama Allah kan. Gak usah di depan, di handphone aja yang lewat yang bening-bening, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mau laki perempuan sama aja. Kata perempuan nih, laki-laki, kami nggak tertarik dengan laki-laki yang dibuka pakaiannya, enggak. Apa? Saya nggak percaya. Nabi Yusuf gak dibuka pakaiannya. Hah? Yang nepsong siapa? Ibu-ibu sosialita. Di mana? Di Kairo. Ini Bu Yaldomi 2 hari 3 hari lagi mau ke sana nih. Mau ziarah dia. Mau ngecek Zulekha. Mau ambil sanad Nabi Yusuf. Mau ngambil sanad Nabi Yusuf, no, hati-hati tuh. Itu perempuan ngelihat, nggak sadar dia udah melukai tangannya. Itu perempuan rela dirinya tersakiti demi Yusuf. Allah, kumbalnya bukan main. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, itu gagahnya, tampannya Yusuf separuh tampanku. Maka kalau ke Nabi Muhammad SAW, itu laki-laki pun mau berkorban, mau sakit, dan dia nggak merasa sakit. Karena cinta kepada keindahan Nabi itu bukan cinta syahwat. Cintanya sudah ruhiyah. Syahwat keinginannya bukan lagi syahwat tubuh kebinatangan. Kita ini kan sama binatang sama. Malaikat kawin, kita kawin, ya kan? Nah, bukan syahwat itu. Nabi juga melakukan itu, tapi dalam dimensi rohani. Maka di dalam Islam, lain dengan agama rahbaniyah, agama kerahiban. Di agama-agama kerahiban, membayangkan, mohon maaf, hubungan badan itu menjijikkan. Tapi dalam ajaran Islam, kalau masih terbayang, nikah ente, gitu. Supaya tidak terbayangkan. Maka Imam Syafi'i, dia lihat anaknya, keluarganya, ada yang bangun tidur, mohon maaf, sudah qama yakumu zakaruhu, ereksi. Itu bilang, kamu nikah ya. Nanti ditawarkan oleh Imam Syafi'i untuk nikah. Ya, itu zaman dulu. Kalau sekarang kan ada batasan umur ya. Halim ini sudah boleh nikah ini. Apalagi Ustadz Dayat kan. Belum juga. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang berdoa, namanya jadi panggil, namanya jadi panggil. Ya. Namanya jadi panggil. Yang sudah ada disyukuri. Semoga Allah tambah. Aduh, mau angin serem. Bukan rasa bahagianya ditambah. Ini orang masih koma, Pak. Udah seneng aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu kok ngeliatin marah ya? Anaknya Faiz marah ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Minum dulu ya, minum.